Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Nyokiban. Pada video kali ini saya akan berbagi bagaimana cara mengatur atau manajemen data dalam komputer atau laptop kita agar tidak berserakan atau terjadi tumpang tindih file yang membuat kita sendiri menjadi pusing pada saat ingin membuka kembali file yang sudah pernah kita buat. Bagaimana cara menyusun agar file-file dan juga folder kita menjadi rapi? Langsung saja ikutin video ini. Yang pertama, klik start, kemudian kita buka komputer. Nah, misalnya partisi dari komputer Anda seperti ini. Jika kita memiliki partisi hard disk yang kecil ataupun jumlahnya sedikit, maka kita harus menghemat ataupun memanajemen data dalam sebuah partisi. Maka pada video kali ini saya akan membuat manajemen file folder pada satu partisi, dan ini bisa Anda terapkan untuk setiap partisi yang ada pada komputer Anda. Oke, langsung saja. Yang pertama kita buka partisi media ataupun tempat kita menyimpan data. Di sini sudah ada folder satu campuran. Jadi di sini campur aduk, semua file saya masukkan di sini. Kemudian kita buat sebuah folder baru atau new folder. Agar susunan folder kita menjadi rapi, maka di sini kita memberi nomor folder. Ini adalah folder yang paling utama dan ini sangat saya butuhkan, maka saya beri nomor 1 agar dia berada pada urutan pertama. Nama folder saya beri data pribadi. Kemudian di dalam folder data pribadi, saya klik 2 kali, akan saya buat subfoldernya. Yang pertama, dokumen. Kemudian yang kedua, gambar. Jadi ini yang bersifat pribadi. Kemudian yang ketiga, video. Ini video pribadi. Kemudian yang keempat, campuran. Mungkin ada file-file yang baru kita buat ataupun kita membawa beberapa file campuran yang kita pindahkan dari handphone, bisa kita masukkan di sini sebelum kita seleksi untuk kita pindahkan ke berbagai folder lainnya. Nah, di sini dokumen bisa bersifat misalnya dokumen Microsoft Word seperti ini. Ini bisa kita copy, kita pindahkan ke data pribadi bersifat dokumen. Nah, seperti ini. Dan di sini bisa kita memberi nama folder Word. Jadi semua yang berhubungan dengan file Word di sini. Kemudian bisa juga kita buat Excel. Nanti ada dokumen pribadi dalam bentuk PowerPoint. Ada juga dokumen pribadi yang bersifat gambar Corel. Nah, seperti ini. Jadi pada saat kita membuka dokumen satu, yaitu dokumen pribadi, di dalamnya terdapat Corel, Excel, PowerPoint, dan Word. Kemudian selanjutnya kita buat folder baru. Misalnya Anda kuliah, Anda bisa buat di sini kuliah. Di dalamnya bisa dibuat juga subfolder. Semester 1. Kemudian bisa di copy jika belum ada data. Dua, semester 3. Di dalamnya nanti bisa Anda buat lagi per mata kuliah. Misalnya mata kuliah semester 1 bahasa Inggris. Kemudian
mata kuliah umum. Kemudian pada semester selanjutnya juga bisa Anda buat KPI, elektronik. Kemudian di semester 3 juga Anda buat mata kuliah pemrograman jika Anda anak TI. Kemudian multimedia. Nah, begini urutan untuk kita buat subfolder di dalam folder. Yang ketiga, kerja. Misalnya sambil kuliah Anda juga kerja. Di sini bisa kita masukkan sama kayak dokumen pribadi. Nah, seperti ini. Ini kita copy. Kita masukkan di dokumen kerja. Paste. Nah, di dokumen ada pekerjaan di bidang Word, PowerPoint, Excel, dan Corel. Di Word, dokumen-dokumen penting. Di PowerPoint mungkin ada presentasi Anda. Kemudian di Excel ada perhitungan-perhitungan yang berhubungan dengan kerja. Bisa Anda buat file Excel di sini. Misalnya gaji. Di PowerPoint kita buat sebagai contoh. Di sini promosi produk ya. Dan di Corel, kalau misalnya Anda membuat file Corel, logo kantor. Nah, ini contoh dokumen yang kita masukkan menurut fungsi folder masing-masing. Kemudian di gambar, mungkin di gambar bisa kita copy gambarnya misalnya seperti ini. Kita masukkan pada dokumen kerja di posisi gambar. Kemudian video, jika Anda mengambil gambar video yang ada di lapangan, misalnya di sini saya ambil contoh. Nah, misalnya ini video yang ada di dalam folder kerja. Kemudian campuran. Campuran di sini bisa kita masukkan berbagai file yang baru kita pindahkan dari flash disk, dari handphone atau dari hard disk eksternal. Bisa dimasukkan di sini sebelum diseleksi dan dimasukkan ke dalam folder-folder lain. Kemudian misalnya yang keempat, ini bersifat umum. Nah, folder kelima itu campuran. Oke, di folder umum juga jika kita ingin membuat sub-subnya juga bisa kita bikin sama seperti folder kerja ataupun folder pribadi. Satu, kita buat di sini music. Yang kedua, kita buat di sini film. Kemudian di sini animasi. Yang keempat, campuran. Nah, ini campuran. Kemudian di folder musik, di sini kita ganti Indonesia. Kemudian ini ada juga musik barat. Kemudian ada juga musik India. Ada juga musik Spanyol. Untuk film di sini kita membuat folder film Indonesia, kemudian Hollywood, Bollywood, Korea, kemudian ada film dokumenter. Dan di dalamnya juga masih bisa kita menambahkan, misalnya di film Hollywood, perang, kemudian ada film romantis, horor, ada juga film adventure atau petualangan. Nah, untuk Indonesia juga demikian. Kemudian
ini udah Korea, biasanya lebih ke sifat film romantis. Kita bisa memasukkan film-film tersebut menurut nama. Kembali ke folder musik Indonesia. Di sini kita bisa membuat lagi kategori lagu musik dangdut, kemudian pop, daerah, slow rock, jazz, keroncong. Nah, seperti ini. Dan masih banyak kategori lainnya yang bisa kita putar menurut tipe musik masing-masing. Nah, kita coba lihat dari awal. Oke, saya tutup. Klik start, komputer, media, data pribadi, dokumen, gambar, video, campuran. Misalnya data kerja, dokumen, gambar kerja, video di kerja, campuran. Untuk kuliah semester 1, semester 2, semester 3. Begitu juga untuk semester selanjutnya. Dengan membuat folder rapi akan memudahkan kita dalam mencari file yang akan kita buka. Selanjutnya, bikin custom folder agar lebih indah pada saat kita lihat. Custom folder bisa kita buat sesuai dengan isi folder yang ada di dalamnya. Contohnya, data pribadi. Caranya, kita klik kanan, properties, kemudian pilih custom, change icon, pribadi. Kita bisa melihat di sini icon yang sesuai untuk pribadi. Oke, untuk folder pribadi saya mengambil yang ini. Oke, apply. Kemudian oke, kita lihat langsung ikonnya berubah. Kemudian untuk kuliah, properties, custom, change icon. Misalnya saya pilih ini, apply, oke. Untuk kerja saya pilih custom, change icon. Misalnya saya pilih icon ini untuk tempat kerja, oke. Kemudian di file pribadi, yang untuk umum, properties, custom, change. Ini bersifat umum, saya pilih. Yang bersifat umum, saya pilih foldernya ini, kemudian oke. Apply, oke. Kemudian campuran, saya pilih change icon. Di sini campur aduk, semuanya ada di sini. Maka saya pilih pada data pribadi, di sini dokumen. Saya pilih custom lagi. Nah, seperti ini dokumen. Kemudian untuk gambar, properties, custom. Untuk gambar saya pilih icon gambar. Kemudian untuk video saya pilih icon video. Campuran saya pilih icon. Nah, seperti ini. Kita lihat dari awal, media, data pribadi, dokumen, gambar, video, campuran. Dengan seperti ini, maka pada saat kita membuka file dan folder kita terasa nyaman dan mudah untuk mencari di mana posisi data yang akan kita buka. Demikian aja video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen agar channel ini terus berbagi dengan hal-hal yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.